Panji Gumilang blak-blakan, serang balik dan tuduh MUI berencana dirikan negara Islam Indonesia. Bapak bukan urusan Al-Zaitun. Saya bersumpah demi Allah, saya hanya sekali seumur hidup saya bertemu Panji Gumilang tahun 90-an. Lebih karena dia kakak kelas saya di Gontor. Saya dari Gontor, dia lulusan Gontor. Pesantrennya besar, saya datang. Kan boleh ilmuwan datang melakukan observasi, penelitian dan sebagainya. Observasinya apa yang dilihat, Pak? Sama dengan Gontor. Oh, nggak ada. Yang muncul-muncul di 10 hal itu nggak ada. Nggak ada. Yang saya lihat Yahudi persis gitu, kayak waktu itu belum ada Yahudi. Waktu itu belum ada. Belum ada. Oh ya, 20 tahun yang lalu. Ya, kalaupun sekarang ada ya, kenapa juga menjadi persoalan? Ada komentar. Di pesantren itu bagusnya diajarin ngaji Al-Quran, ngaji kitab, sholawatan, bukan ngajarin bahasa Ibrani, Pak. Ini saya lihat sekelas dosen Universitas Indonesia saja tidak dapat membedakan yang mana muamalah, yang mana akidah gitu. Ketika Rasulullah itu terbujur kaku ya, baru saja meninggal dunia, berkumpul istrinya itu semua, istrinya kumpul. Ali bin Abi Thalib juga kumpul di sini sebagai. Tiba-tiba datang seorang Yahudi membawa baju perang. Lalu dia bilang begini, wahai istri-istri Rasulullah, ketika Muhammad masih hidup, Muhammad tidak pakai nabi karena dia Yahudi kan, Muhammad menggadaikan baju perangnya ini kepada saya. Kata Ali, udahlah, itu kan baju perang pasti lebih mahal dari harta yang digadaikan, ambil buat kamu. Girang. Apa poinnya? Rasulullah berbisnis dengan Yahudi, berbisnis, tetangganya Yahudi. Nah, sekarang kenapa kita nggak mau kamu? Yahudi itu bahasa Arab, artinya ada Yahudi, orang yang mendapatkan petunjuk. Itu adalah umat Nabi Musa. Israel itu nama nabi, nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kalau kita demonstrasi Israel anjing, Israel anjing, itu sebenarnya ngata-ngatain Nabi. Tuh, Rasulullah katanya kerjasama dengan Yahudi. Aduh, Yahudi perlu kita pelajari ya Pak dosen ya. Apa nggak baca Quran gitu? Coba baca Quran surah Al-Baqarah tuh. Dosen Universitas Indonesia nggak paham yang mana akidah, yang mana muamalah. Nabi kerjasama dengan orang Yahudi di sisi muamalah, kehidupan sosial. Karena di Yastrib dulu, di Madinah dulu, bukan cuma umat Islam, ada juga Yahudi, ada juga Nasrani. Kayak gitu. Nabi bersosial. Kalau untuk masalah usaha dagang, ya boleh lah, boleh. Tapi kalau untuk masalah akidah, dengan tegas Al-Quran kita menyatakan lakum dinukum waliyadin. Kan seperti itu toh Pak Kiai bilang katanya MUI punya 10 indikator orang tersesat. Apakah ada jaminan kalau saya melanggar satu saja indikator lalu saya masuk neraka? Emang siapa pemilik neraka? MUI. Ini beda antara masuk neraka dengan kata-kata sesat, Mas. Nah, jadi tidak setiap yang sesat itu masuk neraka. Yang menentukan neraka Allah. Allah kalau mau mengasih maaf tidak, tapi ada kerangka hukum, Mas. Siapapun yang berzina itu dosa. Kalau orang mengingkari bahwa zina itu adalah haram, dia tidak mengatakan tidak haram, itu sesat, Mas. Tapi mungkin Allah memaafkan, itu soal masuk neraka, soal hukum lain lagi, Mas. Jadi jangan disamakan antara masuk neraka dengan ketentuan hukum. Betul. Bagaimana menarik semua ucapan dia yang sudah terlanjur dilontarkan ke publik. Nah, ketika di hadapan hukum, itu jejak digitalnya masih tersisa. Nah, ini yang kemudian akan kesulitan. Kalau dikatakan kriminalisasi, bagaimana dia bisa menarik kembali ucapan-ucapan yang sudah disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang ke publik. Itu yang tidak mampu dilakukan oleh para kuasa hukumnya gitu. Pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia seusai dituding melakukan ajaran sesat. Panji Gumilang terang-terangan mengatakan MUI akan mendirikan negara Islam di Indonesia. Bahkan Panji Gumilang yang mengatakan di channel YouTube Al-Zaitun bahwa telah menanamkan kebencian terhadap dirinya serta Ponpes Al-Zaitun. Bahkan Panji Gumilang juga menjelaskan bahwa MUI selalu melakukan kebohongan dalam setiap ucapannya. Tak sampai di situ, Panji Gumilang juga mengatakan MUI sebenarnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Selain itu, Panji menuding MUI banyak teroris yang tersebar di daerah sampai di MUI pusat.
Panji Gumilang menambahkan masalah NII sudah selesai di Indonesia dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi ke NKRI. Sehingga Panji membantah kalau dikaitkan lagi dengan NII. Muldoko juga mengungkapkan dirinya pernah mendatangi Ponpes Al Zaitun sebanyak 2 kali. Kehadirannya itu untuk berceramah soal kebangsaan. Salah satunya saat Muldoko masih menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Pernah ke Ponpes Al Zaitun kasih ceramah kebangsaan di sana, ucap Muldoko. Dia melihat kondisi di pesantren Al Zaitun berjalan secara normal. Muldoko menyampaikan norma-norma kebangsaan yang dijalankan Ponpes Al Zaitun juga tak ada yang ganjil. Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana, Indonesia Raya dinyanyikan. Tapi kesehariannya akan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana, jelas dia. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menyerang balik Majelis Ulama Indonesia seusai dituding melakukan ajaran sesat. Panji Gumilang terang-terangan mengatakan MUI akan mendirikan negara Islam di Indonesia. Bahkan Panji Gumilang yang mengatakan di channel YouTube Al Zaitun bahwa telah menanamkan kebencian terhadap dirinya serta Ponpes Al Zaitun. Bahkan Panji Gumilang juga menjelaskan bahwa MUI selalu melakukan kebohongan dalam setiap ucapannya. Tak sampai di situ, Panji Gumilang juga mengatakan MUI sebenarnya ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Selain itu, Panji menuding MUI banyak teroris yang tersebar di daerah sampai di MUI pusat. Panji Gumilang menambahkan masalah NII sudah selesai di Indonesia dan pimpinannya sudah menginstruksikan kepada warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi ke NKRI. Sehingga Panji membantah kalau dikaitkan lagi dengan NII. Muldoko juga mengungkapkan dirinya pernah mendatangi Ponpes Al Zaitun sebanyak 2 kali. Kehadirannya itu untuk berceramah soal kebangsaan. Salah satunya saat Muldoko masih menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Pernah ke Ponpes Al Zaitun kasih ceramah kebangsaan di sana, ucap Muldoko. Dia melihat kondisi di pesantren Al Zaitun berjalan secara normal. Muldoko menyampaikan norma-norma kebangsaan yang dijalankan Ponpes Al Zaitun juga tak ada yang ganjil. Ya kan kita nggak ngerti apa yang terjadi secara utuh di dalam. Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan berjalan di sana, Indonesia Raya dinyanyikan. Tapi kesehariannya akan aku nggak di situ. Tapi saya hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan Pancasila dan seterusnya selalu dibicarakan di sana, jelas dia.